Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan wa akhwatu fillah yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah. Pada hari yang penuh berkah ini kita masih bisa bermuajahah, bermuzakarah, talabul ilmi via media sosial. Mudah-mudahan tidak mengurangi pahala silaturahmi kita, pahala kita dalam menuntut ilmu. Ya, kita juga berharap Allah memampukan kita untuk senantiasa istiqomah menyajikan konten-konten terkait masalah dakwah, terkait masalah kehidupan yang kemudian kita lihat dari sudut pandang dakwah Islam. Salawat dan salam tidak lupa kita panjatkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah berjuang bersama keluarga dan sahabat-sahabatnya sehingga kita insya Allah akan terus istiqomah meyakini kebenaran Islam dan mendakwahkannya secara kafah sampai akhir hayat hidup kita. Dan juga kita tentunya berharap dikumpulkan oleh Allah di yaumil mahsyar nanti dalam keadaan mendapatkan syafaatul uzmah dari Nabi besar Muhammad SAW. Iwan wa akhwatu fillah yang dirahmati Allah. Baik, pada hari yang penuh berkah ini saya akan coba membacakan satu ayat yang sudah sering didengar oleh kaum muslimin, yang sering disampaikan oleh para guru kita, masyayikh kita, kiai dan para ustadz. Surat Ali Imran ayat 103 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu ila akhir ayat. Dan berpegang teguhlah kalian pada tali Allah, jangan berpecah belah. Ayat ini saya bacakan terkait dengan gonjang-ganjing kegaduhan yang terjadi di negara kita. Saat ini fakta-fakta yang kita lihat baik di televisi, media sosial, bahwa anak bangsa kini sedang terpecah secara sikap dan pemikiran terkait ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, yaitu Joko Widodo. Ya, ada dua kubu, ada yang dari kubu Roy Suryo CS itu menyatakan bahwa 99,9% ijazah Jokowi palsu. Sementara dari kubu pendukung Pak Jokowi itu menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli, ya. Dari perang narasi, perang argumentasi di segala bentuk pengadilan, baik pengadilan perdata maupun pidana, itu tak kunjung selesai sampai sekarang. Ada kurang lebih 2 tahun lebih, ya. Ini jilid kedua, dulu udah ada jilid pertama, yaitu akhirnya menghasilkan keputusan dipenjarakannya Gus Nur dan Bambang Tri. Nah, sekarang jilid kedua. Apakah mungkin Roy Suryo CS juga akan mengalami nasib yang sama seperti Bambang Tri dan Gus Nur? Iwan wa akhwatu fillah yang dirahmati Allah, ya. Nah, perpecahan ini kemudian menggagas para tokoh bangsa untuk menawarkan perdamaian, ya. Kalau dalam istilah hukum kontemporer saat ini disebut dengan restoratif justice, ya. Mengupayakan bagi dua belah pihak, dua belah kubu yang sedang berselisih untuk berdamai, ya. Tentunya dengan dikaitkan ayat tadi bahwa kita ini sebagai anak bangsa nggak boleh berpecah belah, ya, berpegang teguh pada tali Allah, ya. Artinya berpegang teguh tali Allah, ya, pada kebenaran, ya. Jadi pemahamannya juga jangan dipelintir. Jadi tafsir ayat ini adalah bersatu dalam akidah Islam, bersatu dalam menjaga kemuliaan Islam, bersatu dalam memperjuangkan syariat
Islam. Itu yang perlu kita garis bawahi agar umat Islam tidak salah paham. Ya. Adapun terkait dengan perpecahan antar anak bangsa yang terjadi saat ini, itu juga boleh kita gunakan surat Al-Imran ayat 103 ini sebagai makna persatuan secara umum. Kita bisa lihat ya, apa nama, dari awal Roy Suryo CS kemudian membuat penelitian tentang jasa Jokowi sampai sekarang banyak kejanggalan-kejanggalan seperti skripsinya tidak ditandatangani, terus juga ditemukan fakta bahwa ijazah Jokowi waktu mencalonkan diri menjadi wali kota Solo itu gelarnya Dr. Andes, bukan insinyur. Tapi ujuk-ujuk sekarang gelarnya menjadi insinyur kehutanan. Itu adalah kejanggalan-kejanggalan yang perlu diperdebatkan nanti di pengadilan. Tapi yang jadi masalah kemudian justru pihak kepolisian lebih cenderung aktif merespon laporan-laporan pendukung Jokowi bahwa Roy Suryo CS sudah melakukan masuk kategori sebagai melakukan perbuatan pencemaran dan nama baik dan fitnah. Sementara semua lembaga, baik itu lembaga kepolisian, perdata dan pidana, belum menyatakan bahwa ijazah Jokowi itu asli atau palsu. Belum ada satupun. Ya. Kemudian kubu Jokowi mengklaim bahwa Roy Suryo sudah melakukan pencemaran nama baik dan fitnah. Ya bagaimana mungkin orang ijazahnya aja belum diputuskan, belum ditetapkan dalam ketetapan keputusan hukum yang inkrah asli atau palsu, sementara kemudian orang sudah dijaz sebagai pencemaran nama baik. Ya, kalau ijazahnya itu ditetapkan oleh pengadilan bahwa ijazah Jokowi itu asli, maka ya konsekuensinya Roy Suryo CS pun harus dipenjara karena telah memfitnah, memberikan berita bohong yang tidak sesuai dengan fakta, sekalipun itu terjadi rekayasa atau hukum, ya. Itu harus menjadi konsekuensi seorang pejuang, ya. Jadi seorang pejuang itu jangan kemudian ketika dia di penjara dia menganggap sebagai orang yang kalah, ya. Jadi kebenaran itu memang hakikatnya milik Allah dan akan ditunjukkan nanti di pengadilan. Jadi untuk Pak Roy Suryo dan kawan-kawan, jangan kemudian merasa Anda bersalah, Anda kemudian putus asa. Kalau Anda yakin bahwa itu adalah kebenaran, sekalipun Anda di penjara, itu harus dipertahankan pendapat Anda. Kan publik nanti yang menilai, ya, siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi kalau toh kemudian pengadilan menyatakan bahwa ijazah Jokowi itu palsu, maka Jokowi lah yang harus diperkarakan, dipidanakan, ya. Nah, restoratif justice ini jelas akan mengaburkan antara yang hak dan batil, ya. Karena saat ini posisinya kan Roy Suryo CS sebagai tertuduh, ya. Dan ketika nanti melakukan restoratif justice, mau nggak mau kan Roy Suryo harus meminta maaf dengan kubu Jokowi. Ketika dia menyatakan memohon maaf kepada pihak Jokowi, itu artinya dia mengaku bersalah. Itu membohongi diri sendiri. Maka agak sulit untuk mencarikan solusi yang terbaik buat kegaduhan yang terjadi di negeri ini dengan restoratif justice. Maka yang harus dijalankan ya proses pengadilan itu dijalankan, ya. Baik itu Roy Suryo nanti kemudian dikriminalisasi atau tidak, itu menjadi konsekuensi daripada perjuangan. Nggak boleh berontak. Karena ulama-ulama aswaja selalu menyatakan ketika kita dizolimi oleh penguasa, maka tidak boleh berontak. Sabar dan terus memohon ampunan dan doa dari Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kekuatan.
Iwan wahwatu filang dramat itu ya. Jadi restoratif justice itu hanya bisa dijalankan ketika sudah ketahuan posisinya mana yang salah yang benar ya. Seperti eh, permohonan maaf Rasulullah kepada bukan Rasulullah pemberian maaf Rasulullah kepada Abu Sufyan pada saat Fatu Makkah. Jelas saat itu Abu Sufyan mengakui bersalah dan Rasul sebagai pihak yang benar. Kalau sekarang kan masih abu-abu nih. Masing-masing kedua kubu mengklaim dirinya sama-sama benar. Jadi nggak bisa kemudian restoratif justice itu digunakan untuk menyelesaikan perkara ijazahnya Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ya. Jadi yang terpenting sekarang apapun keputusan pengadilan nanti, baik itu adil ataupun tidak adil, ada yang merasa terzolimi, maka kita harus menerima ya, menerima. Ya kalau ada upaya-upaya hukum lain untuk terus memperjuangkan silakan. Gugat sampai pada titik terakhir. Mungkin itu aja ya. Hikmah di balik ini semua dalam Islam bahwa keadilan itu adalah perkara yang penting karena terwujudnya keadilan akan menurunkan keberkahan dalam pemerintahan atau sebuah negara. Keadilan itu justru akan muncul doa-doa orang-orang atau rakyat-rakyat kecil yang ikhlas kepada pemimpinnya yang adil. Tapi ketika pemimpinnya zalim, mempermainkan hukum dengan kekuasaannya, justru yang muncul adalah laknat, yang muncul adalah sumpah serapah dari rakyatnya. Ya, kita tentu tidak menginginkan hal seperti itu. Maka saya sebagai anak bangsa mengingatkan petinggi-petinggi negeri ini, termasuk Kepala Negara Bapak Prabowo Subianto, agar tidak cawe-cawe atau mengintervensi proses pertarungan narasi maupun pertarungan hukum yang sedang dilakukan oleh dua kubu anak bangsa ini, agar kemudian terwujudnya keadilan. Dan juga syaratnya pengadilan juga harus independen, tidak boleh ada campur tangan kekuasaan, tangan-tangan orang yang pernah berkuasa ataupun tangan orang-orang yang masih menduduki jabatan. Tapi kalau masih ada intervensi cawe-cawe dari orang-orang yang berpengaruh, yang kuat, maka keadilan itu pun tidak akan terwujud sampai kiamat ya. Perlu diketahui sebagai seorang muslim, harusnya dia berpikir nanti ada kehidupan setelah mati, yaitu akhirat. Apapun yang dilakukan oleh kita akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Sekecil apapun kezaliman kita ya, sebagai kapasitas kita, baik sebagai rakyat kecil sampai kepala negara, Allah akan meminta pertanggungjawabannya nanti. Mungkin itu aja. Mudah-mudahan bermanfaat. Lagi-lagi saya berharap agar bangsa ini menjadi bangsa yang jujur, bangsa yang menjunjung tinggi keadilan dan kemanusiaan. Wallahul hadi ila siratil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.